Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat atas kuasanya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Irfan Albert Benefit dengan NIM T1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan membahas tentang koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Nah, untuk materi yang kita bahas ada 4. Yang pertama itu adalah pengertian rekonsiliasi fiskal, yang kedua jenis-jenis rekonsiliasi fiskal, yang ketiga koreksi fiskal positif dan negatif, dan materi yang terakhir adalah tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah suatu proses penyesuaian atau pencocokan antara laporan keuangan komersial yang berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan atau fiskal. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menghasilkan penghasilan neto fiskal atau laba kena pajak yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, yang nantinya digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan atau PPh. Laporan keuangan komersial digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sektor swasta, sementara laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak. Dokumen rekonsiliasi fiskal berupa lampiran SPT tahunan PPh biasanya badan atau perusahaan yang merupakan kertas kerja berisikan kesesuaian antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak. Nah, rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan. Rekonsiliasi dijalankan pada pos-pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang diantaranya yang pertama, rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final. Yang kedua, rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak. Yang ketiga, WP atau wajib pajak mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto. Yang keempat, WP atau wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak. Dan yang kelima, WP atau wajib pajak mengeluarkan biaya agar mendapat pendapatan yang sudah dikenakan PPh final dan pendapatan dikenakan PPh non-final. Kita lanjut ke materi yang kedua, jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Di jenis ini ada 2 jenis rekonsiliasi fiskal, yaitu yang pertama rekonsiliasi beda tetap. Rekonsiliasi beda tetap diakibatkan oleh transaksi yang diakui wajib pajak sebagai pendapatan atau biaya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul, karena transaksinya mengacu pada undang-undang perpajakan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu adalah jenis rekonsiliasi beda waktu. Rekonsiliasi beda waktu disebabkan oleh bedanya waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi, transaksi yang menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi perbedaan terletak pada waktu alokasi biaya. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Kita masuk ke yang koreksi positif. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif, yang pertama adalah beban biaya dalam kepentingan pribadi wajib pajak. Yang kedua adalah imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa. Yang ketiga adalah dana cadangan. Yang keempat, kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, pajak penghasilan. Yang keenam, harta yang dihibahkan. Yang ketujuh, pembayaran gaji kepada pemilik. Yang kedelapan, sanksi administratif. Yang kesembilan, selisih penyusutan atau amortisasi komersial. Yang kesepuluh, biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh final.
Dan yang terakhir, kesesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan. Kita masuk ke yang kedua, koreksi negatif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersil. Faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif ada 3. Yang pertama adalah selisih komersial di bawah penyusunan fiskal. Yang kedua, pendapatan yang terkena PPh, final, serta penghasilan tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penyusutan fiskal negatif lainnya. Dengan begitu, dalam perpajakan, WP atau wajib pajak tak harus menyusun pembukuan ganda, tetapi cukup membuat satu pembukuan yang didasarkan atas SAK atau standar akuntansi keuangan. Kemudian, pada saat mengisi SPT atau SPT tahunan, PPh, melakukan koreksi fiskal. Koreksi fiskal terkait erat dengan menyiapkan dan menghitung pajak terutang selama 1 tahun. Terlebih bagi wajib pajak badan, maka dari itu penting bagi wajib pajak badan untuk memahami rekonsiliasi fiskal dalam mengisi SPT PPh badan. Masuk ke materi terakhir yaitu tahapan dalam rekonsiliasi fiskal. Jika ingin melakukan rekonsiliasi fiskal, maka langkahnya yaitu yang pertama adalah mengetahui penyesuaian fiskal yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menganalisis elemen penyesuaian agar menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak. Yang ketiga, mengoreksi fiskal yakni memantau angka koreksi fiskal berdasarkan positif dan negatif. Dan yang tahapan terakhir yaitu menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT tahunan PPh. Baiklah, sekian presentasi saya atau materi dari saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan, dan juga saya mengucapkan terima kasih terhadap penonton sekalian yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan video saya pada pagi hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.